Pak, monggo. Dan kerennya lagi tempatnya tutup. Kalau tutup pasti bakal epic ya kali ini video plot twist ini. Oh buka kok, wah syukurlah. Ini guys tempatnya sebelah kanan ini guys. Aduh. Wah akhirnya guys sampai juga guys. Kopi Taji lereng Bromo. Panas. Panas ya. Mataharinya kalau di gunung ini nggak terasa soalnya udaranya dingin, tapi mataharinya bikin gosong. Ini Cliff taruh sini aja Cliff, ambil dijemur Cliff. Helmnya. Mataharinya bikin gosong. Akhirnya sampai juga guys. Kopi Taji lereng Gunung Bromo. Itu matiin aja. Gimana? Rambut panjang. Oh, ada suara sapi. Ini guys. Keren guys. Back to nature kita. Kopi Taji lereng Bromo. Sebentar, lensanya aku ganti. Waduh. Yuk kita pesan. Pagi mas. Iya. Waduh apa ini. Oke. Izin ya, tak rekam ya. Cliff apa? Coklat. Es coklat. Apa coklat panas? Enggak lah, enggak panas. Dingin aja ya. Iya, udaranya tuh. Es americano, es Vietnam drip. Wih. Es coklat. Es coklat satu. Ya, es americano satu. Apa Japanese? Bedanya apa sih? Japanese sama americano? Japanese itu pakai biji arabica. Oh gitu, yang kecut itu ya? Iya. Ya saya Japanese aja deh. Japanese. Terus makanannya ada apa aja? Makanan Di sana? Oke. Wah ini guys, keren guys. Profesional guys. Nah ini definisi ngopi with a view. Nah inilah. Ayo pesan makan yuk. Pesan makan dulu. Apa? Indomie.
Pisang goreng kayaknya ada. Wih. Kita duduk situ aja ya. Permisi. Bu, ada apa aja, Bu? Ada leci sama risol. Leci, risol, pisang goreng ada? Pisangnya nggak ada. Oh, nggak ada pisang. Kosong. Boleh lah, weci, risol, terus Indominya 2 ya. Indomie kuah atau goreng? Goreng, Goreng. pakai ceplok ya. Sama nasi dikit. Oh, gini sini nanti dipisah aja. Iya. Cabe ada, Bu? Cabe. Ya, nanti kasih cabe ya. Yang satu. Yang satu kasih cabe. Makasih, Bu. Ya. Karena kita orang Indonesia, kita makanya Indomie pakai nasi. Kayaknya kurang Indonesia kalau nggak pakai nasi. Keren guys. Hawanya enak guys, dingin, sejuk. Aduh. Sejuk sekali. Oh, di bawah masih ada. Oh, di bawah masih ada guys. Roaster ini buat roasting ini. Jadi sambil kita nunggu baristanya, kita ke toilet dulu. Wah. Enak tempatnya buat nongkrong, healing. Ada toilet juga, toiletnya bersih juga. Saya pernah kesini. Tuh, di bawah masih ada tempatnya. Ada ayunannya. Santai.
Oke, 30.000. Murmur guys. Terima kasih. Biji kopi pilihan. Ya, terima kasih. Murah guys. Makan 30, minum 30. Oke. Oke, kita perjalanan pulang. Ya 50 menit. Belakang, oke. Wih, medannya lumayan guys. Oh, murah loh. Kopi satu gelas, satu cangkir 15.000. Jadi minumnya untuk 2 orang 30.000. Makannya Indomie 2 sama nasi sama ini ada jagung. Indomie nasi. Permisi. Indomie nasi sama heci itu apa ya? OT gorengan gitulah. Terus sama risoles 3 biji itu. Habisnya cuma 35.000 guys. Monggo. Oke guys, mau perjalanan pulang. Semoga selamat sampai di rumah, tidak kurang satu apapun. Ikutin terus ya guys ya perjalanan kita. Bantu-bantu kalau ada kekurangan silahkan di komen, like dan subscribe-nya guys, biar kita semangat bikin kontennya. Akhirnya setelah melalui lika-liku belok-belok, bentar lagi kita akan ke jalan besar. Nah ini kalau bawa Harley ini mungkin remku udah panas ini kali. Remnya udah nggak fungsi kali. Goldwing ini masih enak, stabil. Nah ini turunannya curam banget, mesti turunin gigi.
Dulu pernah kesini naik road bike, aduh turunannya rem ini kayak nggak fungsi, bannya udah ngerem, udah ngunci gitu, bisa tergelincir. Nah ini nggak tahu ini berapa derajat nih, mesti hati-hati. Wow, view-nya keren guys, kalau dari atas kelihatan sawah-sawah, gunung-gunung, aduh surga dunia. Oh. Ya, beginilah hiburan. Hiburannya bapak-bapak. Oh, lihat gini aja udah seneng. Kita selip dulu ini. Nah, di sini jalannya licin, hati-hati guys. Banyak pasir. Yo. Lucu-lucu anak-anak. Dulu saya waktu masih kecil juga kayak gitu. Lihat motor gede gitu, aduh senengnya. Tadi saya bilang kerjaan saya kan ini produksi sirine, rotator, masang sirine di kendaraan-kendaraan dinas, patwal, pemadam kebakaran, ambulan, kayak gitulah. Tapi di kendaraan saya nggak ada yang saya pasang. Di motor-motor saya nggak ada yang saya kasih strobo sirine karena saya nggak suka sih. Nah, lebih suka klakson ginilah, nggak mengganggu sekitar. Harley juga, cuman ya agak repot juga kalau di Harley itu nggak pakai sirine karena klakson Harley itu suaranya pelan sekali, sama suara mesin aja kalah. Jadi agak-agak bahaya, mesti hati-hati banget kalau nggak ada sirinenya. Harusnya Harley itu masih oke lah, kasih sirine asal nggak dibunyiin terus, cuman buat ngebel-ngebel aja dia untuk memperkuat suaranya. Karena kan dia kalau kecepatan tinggi gitu, tahu-tahu ada motor gitu pakai suara klakson gitu, guys, udah nggak mungkin denger dan nggak mungkin nutut ngeremnya, karena Harley kan remnya Senin Kemis, di rem Senin berhentinya Kemis. Ya masih oke sih harusnya kalau Harley pasang klakson kenceng gitu, karena emang klakson aslinya nggak kenceng. Kalau ini standarnya kenceng, Goldwing, apalagi yang baru, Goldwing yang DCT, yang Matic itu kenceng itu suara klaksonnya. Itu sebenarnya cukup sih. Lagian kan suara mesinnya nggak terlalu kenceng kalau Goldwing. Oh, suara klaksonnya kenceng. Kalau Harley, ampun dah. Saya punya pengalaman teman saya, kita berdua bawa motornya bertiga. Bawa motor sama-sama bonceng anak, dia nyantai-nyantai gitu pas turunan. Kita di depan, tahu-tahu dipanggil sama orang, itu temannya ada yang jatuh gitu. Hah, langsung putar balik. Ternyata dia pas nyantai gini, tahu-tahu dipotong sama motor.
Dia klaksonnya pelan sekali, motornya nggak denger, potong dia jatuh sama anaknya, aduh kasihan. Ya itulah. Coba kalau ada sirinenya kenceng itu, tot, nah gitu dah orang kaget, nggak jadi motong. Tapi karena suaranya klaksonnya kecil sekali, akhirnya terjadilah. Yang penting hati-hati kalau di jalan, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah buru-buru. Beli motor kenceng-kenceng ya bukan berarti harus dimaksimalkan, dinikmati sampai sekenceng apa itu motornya. Ya tetap aja jalan santai aja, nikmati torsinya aja, nikmati tenaganya, nggak perlu kenceng-kenceng. Biar kita bisa terus-terusan menikmati motoran, menikmati hobi. Nah segini aja cukup, nyantai. Karena kalau rombongan, semakin banyak rombongannya, itu konsentrasinya harus benar-benar fokus. Lengah sedikit aja udah bahaya. Itulah kenapa saya nggak terlalu suka sih, maksudnya jalan rame-rame. Enak sendiri, mau nyantai-nyantai, mau ngebut-ngebut, mau istirahat ya istirahat. Apalagi kalau misalnya di rombongan itu perokok semua. Kalau saya kan nggak ngerokok ya. Itu kalau perokok semua, ntar setengah jam berhenti Indomaret, nyebat dulu. Aduh, nyampainya kapan? Ya itulah suka dukanya. Kalau anak saya ini suruh milih, misalnya kamu mau ikut mami sama adik-adikmu jalan-jalan ke mana, ke luar negeri atau keluar kota gitu, atau ikut papi, dia lebih milih ikut papinya touring. Jadi kadang-kadang kita berdua touring ke Bromo, pas istri saya sama adik-adiknya Cliff ini kemana dulu Cliff? Ke Malaysia ya waktu itu ya. Iya, Malaysia, kita berdua ke Bromo nginep. Ya, yes, kita punya cara menikmati hidup masing-masing, nggak masalah. Goldwing ini irit sekali. Saya pernah bawa ke Bali itu full muatan barang-barang, box kiri kanan tengah penuh, terus sama bonceng anak saya. Itu dari Malang kita isi full di pom bensin Hawaii. Perjalanan sampai Denpasar, sampai Canggu, sampai di hotel itu masih sisa berapa ya, setengah strip apa satu strip gitu. Saya coba hitung-hitung, pertamaknya habis 275.000. Itu 1 liter berarti sekitar 1 liter 19 kilo keluar kota. Irit banget. Nyebrang kalau motor gede 50.000, termasuk irit sih. Kalau saya tanya teman-teman yang bawa Harley, bawa GS, itu di pom bensin Utama Raya di mana ya, Besuki ya,
Utama Raya itu di mana? Itu mereka udah isi. Sampai Bali isi lagi. Emang bener-bener kok ini nyaman. Kalau misalnya orang pasti pengennya Harley itu rata-rata karena kan suaranya kan yang dicari suara mesinnya, suara knalpotnya, pride-nya. Kalau orang menikmati perjalanan itu pasti pilih Goldwing lah. Kalau orang udah bosen geber-geber motor, udah bosen berisik-berisik, kepingin menikmati hidup yang lebih nyaman, menikmati perjalanan yang nyaman, nah itu Goldwing udah pilihannya. Udah gak peduli kata orang mau gak ada suaranya, mau motor listrik kayak mau apa, yang penting kita yang menikmati. Kalau untuk tahun-tahun segini paling sekitar 300-an lah. Harley dengan tahun yang sama masih bisa 400-an. Pajaknya kurang lebih lah, kalau Goldwing 4 jutaan, kalau Harley 5 juta kemarin tahun 2009. Worth it lah. Tapi kalau kalian belum nyobain Harley, mending jangan Goldwing dulu. Kalau udah nyobain Goldwing, mau pindah ke lain motor udah nggak ada yang enak rasanya. Kayak orang naik GS juga gitu katanya. Sebelum cobain motor, jangan beli GS dulu. Kalau udah cobain banyak motor, baru beli BMW GS. Nah udah, nggak kepingin motor lainnya udah. Ya itu cita-cita saya juga, pengen sih beli BMW GS tapi masih mahal banget. Nabung dulu. Berapa Cliff kalau K50? 500-an ya? 400-an ya? 400-an ya, 2017 kali. Enggak ya, di bawah 2017 ya. 450-an full paper. Yes, sama Yesus, semoga lah suatu saat. Enak GS, suaranya nggak terlalu berisik, knalpotnya. Cuman katanya orang-orang kalau rusak mahal ya GS-nya. Doain ya teman-teman. Suatu saat bisa punya BMW GS. Saya doain juga teman-teman yang punya cita-cita pengen motor gede, pengen apapun itulah, mobil kayak atau apa kayak, namanya cita-cita kan boleh kan ya. Kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana, yang penting punya mimpi aja dulu. Saya juga nggak kepikiran dulu beneran bisa beli motor, orang rumah aja ngontrak. Dulu saya waktu kuliah saya kan dapat uang saku dari orang tua, itu saya tabung. Bukan kuliah, SMA saya tabung. Begitu kuliah semester berapa gitu saya ngontrak rumah di dekat rumah saya buat isi barang-barang sambil nabung persiapan mau menikah. Saya ngontrak rumah, nyicil beli kasur, beli apa udah semuanya kecil. Tapi namanya rezeki kita nggak tahu ya. Tahu-tahu dibikin rame sama Tuhan, akhirnya bisa beli. Dulu jangankan motor, mobil aja dulu pernah tahu nggak mobil Daewoo Nexia? Daewoo itu mobil Korea, mereknya sama kayak merek kulkas. Itulah harga 30 juta hancur, AC-nya udah nggak nyala.
itulah perjalanan hidup, kita nggak akan tahu. Teman saya yang biasa-biasa dulu waktu SMA, waktu kuliah biasa-biasa, sekarang sukses juga banyak. Ya kalau orang bilang istilahnya ngapain beli motor gede kayak OKB, ya biarin namanya. Menurut saya sih OKB itu hal yang positif ya. Kalau orang kan pikirnya flexing OKB pasti gitu. Orang yang old money, yang duitnya banyak, kaya udah lama aja diem aja, ya itu hak mereka lah. OKB kan berarti dulunya susah, setelah bekerja sukses, dia bisa jadi orang kaya, ya kan positif ya. Kalau old money kan rata-rata dia karena warisan, dia usaha keluarga, jadi dia mau beli apa ya, seperti yang kayak barang-barang tersier gitu, dia mikir-mikir lah. Saya malah seneng kalau di Indonesia banyak OKB, banyak orang-orang kaya baru, orang yang berubah nasibnya, itu malah salut saya. Teman-teman saya ada sih beberapa, ayo motoran yuk, kita udah punya anak, nggak dikasih sama ortu beli motor. Anak saya juga saya tekankan kalau motor, kalau Harley itu harus beli sendiri. Nggak ada itu istilahnya Harley dibeliin orang tua. Harus usaha sendiri, harus kreatif, beli sendiri. Perjuanganmu, karena Harley itu adalah pencapaian. Anak saya ini SMP kelas 1. Kalau sekolah naik sepeda pancal, lumayan BP 8 kilo biar sehat. Bukannya nggak mampu beliin motor atau apa gitu, nggak mau lah, belum waktunya. Lagian biar dia punya prinsip sendiri, nggak ikut-ikutan teman-temannya. Ya puji Tuhan aman, sehat juga. Berangkat sekolah naik sepeda pancal, sekalian olahraga, oksigen masuk ke otak, pelajaran gampang dicerna, lebih sehat. Dulu sebelum SMP, waktu SD kelas 6 masih gendut, cabi. Begitu SMP sekolah naik sepeda langsing, lebih sehat. Kalau anaknya memang masih di bawah umur, belum waktunya naik motor, mending jangan dikasih. Ntar aja kalau sudah mentalnya sudah dewasa, SMA lah, SMA kelas 1, kelas 2 gitu masih oke lah. Miris kalau lihat anak-anak SD, SMP udah dibawa motor, kadang boncengan 3, nggak pakai helm, ngebut. Aduh, apa nggak kasihan ya orang tuanya itu ya kalau kenapa-kenapa. Pasti nyesel lah. Loh, gimana sih? Dia mau belok kanan. Nanti kalau ada waktu lagi, saya mau ngopi di Gubuk Kelaka. Gubuk Kelaka itu
arah ke Bromo itu. Ngopi di Jemplang. Oh, view-nya bagus, guys. Di sana ada cafe, namanya cafe apa Cliff? Yang 360 itu di sana. Hill apa? Hillside, Bromo Hillside. Ya, itu bagus itu. Kalau dulu kita mau ke Hillside harus beli tiket online, tiket Bromo. Tapi kalau sekarang udah free. Beli tiketnya kalau misalnya mau nyebrang atau mau masuk ke bukit, ke pasir-pasir itu, atau ke Ranupane, Danau Ranupane, itu baru beli tiket. Beli tiketnya online ya guys. Jangan kalian udah nyampe sana baru beli tiket, nggak ada sinyal. Mereka nggak terima uang cash. Jadi beli tiketnya di internet, di booking Bromo apa gitu lah. Murah kok tiketnya. Ini sebentar lagi kita ngelewatin Wendit itu pemandian alami. Dulu sempet sepi, sempet mati udah. Cuman sekarang kayaknya baru dibangun ini. Ada investor. Sedikit kayak wahana. Nah, ini sebelah kiri ini. Wendit. Ternyata ngevlog itu nggak mudah ya guys ya. Harus mikir, harus konsentrasi di jalan, sambil mikirin apa yang mau diomongin. Ya, namanya juga belajar. Pasti jelek lah guys. Mohon masukannya. Juga mohon dukungannya dengan like, comment, subscribe. Kalau bisa share. Terima kasih banget. Ntar kita jalan-jalan lagi ya guys ya. Tentunya dengan moge harian, moge yang dipakai harian. Oke. See you. God bless.